Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babun fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Qala al-ulama ma'nahu ila al-kitabi was sunnati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Dan kembali kita berkumpul bersama-sama dalam bacaan kitab Riyadhus Shalihin yang mana kita sampai pada bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adab, mengerjakan segala yang diperintahkan Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak merubahnya total, mengikuti Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kita bisa melihat ayatnya. Allah Ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kalian saling berbeda pendapat pada satu hal, farudduhu, maka kembalikan perdebatan kalian, perbedaan kalian kepada Allah dan Rasul. Sering di dunia ada berbeda pendapat, yang satu bilang A, yang satu bilang B, atau ada perdebatan, ada perebutan harta, misal, kembalikan itu semua hukumnya kepada Allah dan Rasul. Maksudnya gimana? Lihat apa perintah Al-Quran dan apa perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal itu. Contoh, keluarga ditinggal seseorang, dan kita ditinggal salah seorang keluarga, ada warisan, berbeda pendapat, saya mau sekian, jangan ikut pemikiran kita, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran bilang yang laki dapat sekian, yang perempuan dapat sekian, orang tua dapat sekian, anak dapat sekian, kembalikan total kepada Al-Quran dan hadis. Ada keributan tentang sesuatu, bisa merawat anak, siapa yang lebih berhak, suami atau istri, balikan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau anaknya masih sangat kecil, yang lebih berhak adalah ibunya, tetap yang laki-laki wajib beri nafkah dan seterusnya. Jadi ketika kita ada berbeda pendapat dengan seseorang, jangan ngotot pendapat kita. Apa yang kita utamakan, lihat Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran bilang kita kalah, ya sudah, nurut. Ayat kemarin kita sudah baca ya, sudah baca ya sebelumnya. Pada Rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak beriman, sungguh tidak beriman mereka sampai menjadikanmu hakim akan segala hal yang terjadi di antara mereka, keributan yang terjadi di antara mereka. Lalu kalau Rasulullah sudah memberikan hukum, tidak menemukan segala sesuatu yang tidak enak di hati, artinya menerima, yusallimu taslima, dan pasrah total. Begitu sifatnya orang mukmin. Ingin sesuatu tapi ternyata diberitahu hukum Allah begini, keinginan saya berbeda. Bagaimana caranya? Nurut, mengikuti hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mayyuti'ir Rasulah faqad ata'a Allah. Orang yang taat mengikuti Rasul, itu sama halnya sungguh dia telah taat kepada Allah. Jelaskan ada beberapa orang-orang kafir dulu yang mau taat sama Nabi Muhammad, ngomongnya saya langsung taat sama Allah aja. Gak bisa. Yang taat sama Allah pasti harus taat kepada Nabi Muhammad, karena Allah memerintahkan untuk taat kepada Nabi kita Muhammad. 1 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang sama,
Nggak ada jalan kecuali melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu babil masdudin illa babil masyhur. Segala pintu tertutup kecuali pintunya Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada istilahnya kita berburu mau sampai kepada Allah langsung, tapi kadang mau urus-urus Nabi Muhammad, kadang mau pakai wasilah beliau, mau langsung saja independen, nggak bisa. Kita harus taat kepada Nabi Muhammad karena memang Allah menyuruh kita taat kepada Nabi Muhammad, sehingga taat Nabi Muhammad adalah bagian taat kepada Allah. Atau di ayat ini bukan cuma bagian taat kepada Nabi Muhammad, sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi itu nggak pernah menyuruh untuk kepentingan pribadi. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengajak untuk dirinya sendiri, selalu mengajak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari beda sama orang-orang zaman sekarang. Walaupun mungkin punya derajat ilmu atau apa, masih ada mengajak untuk dirinya, masih ada. Tapi Nabi Muhammad nggak pernah. Omongannya saja tidak ada omongan pribadi. Nabi Muhammad itu kalau ngomong nggak ada omongan pribadi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ngomongnya itu bukan karena hawa nafsu, tapi omongannya semuanya murni wahyu dari Allah. Itu udah pasti bisa dipercaya beliau, dan omongan beliau itu murni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kayak kita, omongan kita terkadang dari hawa nafsu, pemikiran pribadi kita, bisa salah, bisa betul. Ada urusan dunia, ngomonglah kita urusan dunia yang jadi betul. Kenapa? Karena kita tidak langsung, tidak terjamin seperti beliau. Kalau Nabi murni omongannya wahyunya Allah. Dan Nabi nggak pernah ya nyuruh sesuatu yang salah. Pasti benar. Pasti benar. Kalaupun terjadi sejarah, ada kisah seakan-akan kayaknya salah. Yang salah itu bukan Rasulnya, tapi orang-orangnya. Walaupun bukan urusannya Nabi Muhammad, perintahnya Nabi itu bukan urusan beliau kan Nabi, Rasul. Kalau ngasih perintah bukan urusan yang beliau ahli, tetap itu wahyu. Jadi contoh dulu pertama kali Nabi ke Madinah. Ini ada satu cerita. Nabi pertama kali ke Madinah melihat orang-orang yang punya pohon kurma mengkawinkan pohon kurmanya. Di pohon kurma itu ada daunnya, ada serbuk sari. Tahu serbuk sari ya? Misalkan kalau serbuk sari dikawinkan itu baru bisa tumbuh buah. Jadi diambil serbuk yang laki-laki disebarkan di serbuk perempuan. Jadi di pohon itu ada bunganya, ditaruh di situ serbuk sarinya, sebarkan agar kurmanya tumbuh baik. Kurmanya tumbuh baik. Nabi melihat itu lalu Nabi mengatakan, "Malakum lakihun, kenapa kalian melakukan itu? Gak usah." Akhirnya orang-orang bingung. Terus kalau kita nggak talqih gimana nanti kurmanya tumbuh? Jadi ini sering ya di Indonesia dulu orang banyak bawa kurma dari sana, pohon kurma dibawa, ditanam tumbuh di sini tapi nggak ada buahnya. Kenapa? Tidak melakukan talqih tadi. Karena kurma itu jenis tanaman yang bukan berbuah dengan sendirinya, harus dikawinkan. Istilahnya itu dikawinkan ya, tapi disebarkan itu spora atau serbuk sarinya. Akhirnya mereka, kalau kata Nabi bilang begitu, timbul keraguan, benar nggak ya? Karena kurma ini kalau nggak dikawinkan seperti itu susah mau berbuah. Kalau mau dikawinkan seperti itu mengandalkan angin panas. Di Arab masih ada angin panas. Jadi ada terbang sedikit serbuk sari bisa mengeluarkan buah tapi nggak baik. Akhirnya mereka, kenapa ya Rasulullah? Terus kita nggak perlu talqih. Ada rasa bingung, mau nurut. Kebiasaannya kurma nggak bisa berbuah, nggak nurut, Nabi yang nyuruh. Coba deh kita talqih.
Akhirnya kurmanya keluar, tapi hasilnya tidak bagus. Kurmanya keluar, tapi hasilnya tidak bagus. Nah, di sini dibahas sama ulama. Setelah kurmanya keluar tidak bagus, dan kabarnya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa jawabannya Rasul? Rasulullah, kurmanya hasilnya tidak baik ya Rasulullah. Biar Pak, juru bahasa kita ya. Biar juru kemarin nggak pakai ditalqin, nggak pakai dikawinkan, sekarang hasilnya nggak bagus. Apa jawabannya Rasulullah? Antum a'lamu bima. Artinya bahasa-bahasanya kalian a'lam, lebih paham dengan pekerjaan kalian. Kalian lebih paham dengan pekerjaan kalian. Akhirnya setelah itu mereka melakukan talqih lagi, dikawinkan lagi sampai sekarang. Memang seperti itu caranya membuahkan kurma. Nah, di sini Sayyid Muhammad bin Al-Maliki dalam kitabnya namanya judulnya Muhammad bin Sadul Kamil. Sayyid Muhammad bin Al-Maliki menjelaskan itu bukannya Nabi salah, bukan, tapi mereka belum menerima. Orang taat itu bukan ingin bukan, tapi keluarnya dari hati. Ia benar-benar mantap dari hati. Seandainya mereka dulu di awal ketika Rasulullah bilang, ya nggak usah talqih, yakin, iya benar-benar taat nurut, itu niscaya sampai sekarang kurma di Madinah itu nggak perlu dikawinkan lagi. Ya, tapi begitu, dan itu banyak omongan dari para ulama. Seandainya mereka benar-benar iya taat sama Rasulullah SAW, tak perlu ditalqih lagi. Dan ini terbukti. Jangankan hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang jelas-jelas aneh, mukjizat nyata. Ada sahabat yang matanya keluar sebuah perang Badar. Lari ke Rasulullah SAW. Secara akal ya, orang yang matanya keluar kira-kira gimana? Bukan sembarangan kan? Datang ke Rasulullah SAW, keahlian Nabi bukan ini ngobatin orang sakit. Bukan keahlian Rasul itu bawa risalah. Tapi diusap oleh Rasulullah SAW matanya, langsung kembali normal lagi. Itu yang jelas-jelas sesuatu yang gak masuk akal terjadi. Apalagi cuma kayak urusan kurma begitu. Nabi itu ngomong bukan omongan sembarangan, wahyu dari Allah. Mungkin kalau kayak sekarang ada habaib, ada tuan guru lewat, kayak apa biar bertanam begitu, ada usah disiram biar pohonnya mati besok pohonnya kalau nggak disiram. Tapi kalau Nabi yang bilang ada usah disiram pohonnya hidup, karena ucapan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasul ditaati mutlak 100%, Nabi bilang A kerjakan, Nabi bilang B kerjakan, apapun. Tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Kayak mau perang Uhud, Nabi bilang, Nabi punya pikiran, kita nggak usah keluar dari Madinah, kita di rumah aja. Saat mau perang itu kita nggak usah keluar, kita di sini aja. Jangan keluar dari Madinah. Kenapa? Kita bertahan. Memang paling bagus kalau bisa bertahan. Saat kekuatan tidak kuat, tidak mampu menahan musuh, jangan keluar menyerang. Ya, walaupun kadang-kadang Nabi nggak kuat ngajak nyerang kayak perang Badar, benar. Tapi perang Uhud saat itu ada ajakan bertahan. Sebagian sahabat pikir kita keluar aja karena mereka semangat berperang. Nah, nurut sama Rasulullah ada saja penyebabnya. Kan begitu. Kalau udah Nabi bilang ikutin. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kayak kita, kayak ulama, kita ikuti. Cuman harus disaring. Kenapa? Kalau omongannya yang bersifat pribadi, yang bukan urusan agama, nggak harus diikuti. Harus diikuti. Kayak tadi contoh, bisa saya kasih contoh. Ustaz bilang, ya nanam padi. Kenapa disiram kalau bisa disiram? Bisa. Kalau ada Ustaz ngomong begitu, ya ini lain babnya. Mau nggak usah ngikuti nggak apa-apa. Tanaman padi biar nggak disiram, mati. Begitu juga urusan-urusan dunia yang lain. Ustaz ikut-ikutan politik, pilih A, pilih B, ada harus diikuti. Kenapa? Bukan sesuatu yang dijelaskan di dalam agama harus pilih orang nomor sekian, nggak ada.
Walaupun mungkin dia paham nanti orang A lebih bagus dari nomor B, karena itu urusan duniawiyah. Bupati guru, bupati ulama, habaib khususnya dalam bab agama, karena mereka itu diikuti dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau Nabi apapun diikuti semuanya. Kalau Nabi apapun ngomong dia kita. Wa qala ta'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Allah menjelaskan lagi, sungguh kamu wahai Muhammad latahdi, membawa hidayah, artinya mengajak dengan wahyu menuju jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Agama Islam. Sungguh Nabi itu ngajaknya kepada Islam yang benar, tidak ada salahnya. Qala ta'ala man yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Nah, ini sekarang masuk kepada ancaman. Hati-hati orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalif, menentang perintahnya Rasul, tidak mau mengikuti beliau. Hati-hatinya dan atas apa? Antusibahum fitnah, akan menimpa mereka sebuah fitnah. Apa itu fitnah? Kesulitan dunia, musibah dunia. Au tusibahum au yusibahum adzabun alim, atau mereka terkena azab yang pedih, khususnya di akhirat. Orang kalau mengikuti Nabi Muhammad diancam sama Allah. Hati-hati ya, yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kena musibah dunia dan terkena musibah akhirat. Dan itu kita rasakan. Kalau kita menentang Rasulullah SAW, menentang Rasul itu bukan harus ngomong Nabi Muhammad saya nggak mengikuti, enggak. Menentang dalam fikir juga ada. Contoh, kita tak sholat lima waktu karena kita kesulitan dunia dan ada yang pedih nanti di akhirat. Walaupun nggak menentang secara bahasa, tidak, cuman amalnya nggak mengikuti Rasul. Berapa banyak orang di dunia ini lalai dari wajib, melanggar perintah Allah, perintah Rasul, lalai dari wajib, nggak ikuti perintahnya Rasul, tinggalkan yang wajib, kerjakan yang haram. Di dunianya sakit, susah kayak itu. Apa sebabnya? Mukhalafah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang tutup aurat, dia buka. Nabi bilang jangan riba, dia riba. Nabi bilang kerjakan sholat lima waktu, ya lalai sholatnya. Akhirnya kena musibah di dunia. Walaupun kadang-kadang diberikan sebagian dunia, tapi dunianya dibikin fitnah buat dia. Ada kok orang yang kadang-kadang kita ditolak punya harta ya. Ada orang yang gak nurut sama Nabi, gak nurut sama syariat, tapi kaya dia. Kayaannya menjadi siksa dan adab buat dia. Berapa banyak orang yang kaya, hartanya menjadi musibah buat dia, gak bikin nyaman hidupnya. Banyak. Kekayaannya cuma bikin istrinya tambah kurang ajar. Kekayaannya bikin anaknya durhaka. Kaya tapi nggak bisa akur dengan keluarga. Padahal kekayaan hakiki itu di keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kaya itu membantu biar keluarga kita akur, nyaman, tentram, begitu harusnya. Dan kalau ada duit biasanya tambah enak urusan keluarga. Ini enggak, harta banyak malah bertentangan. Apa sebabnya? Ini salah satunya mukhalafah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang diatur oleh Allah, nggak dikasih harta, dibikin keluarganya berantakan. Banyak mukhalafah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ancamannya berat. Itu di dunia, belum lagi adab dan siksa di akhirat. Qala ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan Allah menghitab para istri-istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah kalian para istri-istri Nabi apa yang dibaca di rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan dari hikmah. Apa itu hikmah? Ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ingat dan ikuti perintahnya Rasul dan Al-Quran. Istri
ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Lanjut kita langsung masuk hadis pertama. Wa ammal hadis. Kalau hadis pertama riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berkhutbah. Ya, Nabi berkhutbah menyampaikan kepada para sahabat. Di tengah-tengah khutbahnya ada yang tanya, lalu menjawab, "Da'uni ma taraktum fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum muttafaqun alaihi." Da'uni ma taraktum. Kalimat ini itu artinya sudah, perintah aku ikutin, jangan ribut. Bahasanya begitu bahasa kita. Kenapa Nabi ngomong begini? Karena saat Nabi khutbah, Nabi menyampaikan, wahai manusia, ikuti perintah Allah. Allah mewajibkan kepada kalian haji, laksanakan ibadah haji. Ada satu orang langsung ngomong, ya Rasulullah, haji itu tiap tahun kan? Atau seumur hidup sekali? Bahasanya begini ya. Aku lu'an ya Rasulullah, ya Rasulullah, hajinya tiap tahun kita wajib. Masa kata. Tapi dia dari jawab, tujuannya apa? Agar nggak diwajibkan tiap kali, tiap tahun. Memang kadang-kadang itu kalau udah ada perintah, kerjakan ini, ya udah kerjakan, jangan tanya berapa kali, sekali aja kerjakan selesai. Itulah rahmatnya Rasulullah SAW. Dia tanya lagi, ya Rasulullah berapa lagi? Ya Rasulullah berapa kali? Akhirnya Rasul menjawab, seandainya aku bilang wajib tiap tahun, niscaya hukumnya akan jadi wajib. Walau setakat dan kalian tidak akan mampu. Mampu nggak aja tiap tahun? Umroh hanya yang sepanjang tahun susah. Apalagi haji yang saatnya terbatas, waktunya terbatas, tempatnya terbatas. Kalau kita semua orang Islam dihitung sekarang pergi ke Mekah, habis Mekah, nggak cukup. Wah, mas tertentu, kalian nggak akan mampu. Ketika Rasulullah bilang kerjakan ini, sudah kerjakan. Jangan banyak tanya. Ya Rasulullah sekali kan, 2 kali kan? Ya Rasulullah ini tiap tahun kan? Rasul menjawab, da'uni ma taraktum, sudah. Tinggalkan banyak tanya, ikuti yang aku perintahkan. Taraktum yang aku tinggalkan kepada kalian, artinya yang aku berikan kepada kalian. Kenapa kau disuruh begini? Kalau Rasulullah merintahkan sesuatu jangan banyak tanya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Karena binasa kaum sebelum kalian karena sebab banyak tanyanya. Tapi diingat-ingat, banyak tanya nggak ada masalah. Banyak tanya yang dimaksud disambung di sini, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, berbeda pendapat mereka dengan nabinya. Tanya itu kalau perlu banyak tak apa-apa. Kalau tanyanya sesuatu yang tak bermanfaat, yang tak berguna, banyaknya kelewatan, baru jelek. Dan yang kedua, tanya yang jelek, tanya yang menunjukkan ingkar, tanya mendebat, itu yang buruk. Jadi 2 pertanyaan yang tak boleh dikerjakan, yang tak boleh dilakukan. Bukan semua pertanyaan ya, tanya itu bagus. Ini ayat apa, hadis-hadis kayak gini kan Rasulullah bilang, da'uni ma taraktum, udah, yang aku berikan, aku perintahkan, ikuti, jangan tanya-tanya. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim. Yang membuat binasa kaum sebelum kalian adalah banyak tanyanya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan berbeda pendapat mereka dengan nabinya. Nah, ini jangan diambil maknanya mentah-mentah tanpa memahami tujuan hadis.
Tujuan hadis adalah ketika Rasulullah SAW ditanya, dia mau menjawab iya. Ketika sesuatu yang sudah jelas-jelas harus disampaikan. Kadang-kadang tuh ada satu hal, orang ini harusnya dapat penjelasan dari Nabi Muhammad. Kayak contoh haji ya, hadirin lakukan ibadah haji tiap tahun atau tidak? Kan harusnya Rasulullah menyampaikan kan? Kalau wajib tiap tahun, harusnya beliau menyampaikan. Jadi kan harus tanya lagi. Kalau beliau nggak sampaikan, berarti nggak perlu ditanyakan. Kayak contoh hadirin laksanakan sholat zuhur. Hari ini aja kan besok juga sholat zuhur. Kan usah ditanya. Kan seakan-akan begitu. Hadirin tiap hari lakukan A. Kalau disebutkan tiap hari, ya udah nggak usah tanya. Hari ini aja kan besok kan. Kalau disebutkan tiap hari. Jadi sesuatu yang sudah jelas tidak perlu ditanya-tanya lagi. Kenapa? Hanya membuat kesulitan. Ini pertama. Ini kayak ceritanya Bani Israil. Sering kan kita dengarkan, fatbahu baqaratan, sembelihlah sapi. Disuruh nyembelih sapi, nanya sapinya yang kayak apa? Udah sembelih sapi, selesai perintah. Akhirnya diberi sifat, masih bilang kurang jelas lagi sifatnya lagi. Bayangkan, dari kan sudah jelas disuruh sapi satu, masih tanya sifat. Dikasih penjelasan oleh Allah melalui Nabi Musa, bilang kurang jelas. Akhirnya Nabi Musa datang bawa sifat sapi yang berwarna agak kuningan, tidak pernah digunakan untuk memberi minum, tidak pernah digunakan untuk menyirami tanaman, tidak dipekerjakan di kebun dan sebagainya. Akhirnya dicari sapi kayak gini nggak ada dapat. Ternyata sapi itu cuma ada satu-satunya aja dalam cerita. Orang tafsir mengatakan yang punya sapi itu cuma satu orang, nggak ada lagi sapi kayak gitu. Kebetulan ada. Dan apa yang dilakukan Bani Israil? Al-an cinta bil haq. Sekarang dia baru benar Nabi Musa, nyuruhnya jelas. Kalau kemarin ada jelas satunya. Padahal mereka itu bodoh. Coba dari awal cukup beli sapi murah, nggak berat. Sekarang dapat sapi yang sangat mahal. Hasilnya ujung-ujungnya apa? Setelah sapinya disembelih, dipukulkan sebagian daging sapi tersebut kepada orang yang mati, kan makin hidup lagi. Tujuannya membelih sapi itu karena terjadi pembunuhan. Dan mereka ingin tahu ini siapa yang melakukannya. Aslinya disuruh nyembelih sapi, selesai. Ini enggak dapat sapi yang mahal, susah. Setelah sapinya disembelih, dihidupkan orang tadi, dipukul, hidup orangnya. Ngasih tahu siapa yang membunuh dia. Habis itu mati lagi. Karena tujuannya hidup kan buat melaporkan. Pas mati lagi ngamuk mereka. Loh, kok mati lagi? Kita udah beli sapi mahal-mahal. Kalau cuma begini mati lagi, ngapain kita cari sapi yang begitu mahal? Yang salah yang sendiri, disuruh beli sapi biasa, carinya sapi yang mahal. Kan seperti itu. Jelas ya, jadi kita kadang-kadang tuh tanya malah mempersulit. Tanya malah mempersulit. Nah, Rasulullah nggak mau sahabatnya sulit seperti itu. Rasulullah inginnya sudah perintah A, jangan A, jangan nanya B, wajib kada. Yang disuruh A, jangan nanya B. Rasulullah sering sekali diam, tidak ngomong. Kenapa? Takut hal tersebut diwajibkan. Soalnya Rasulullah rahmat. Kalau beliau melihat umatnya rasa-rasa takut tidak mampu, beliau tidak ngomong panjang lebar. Karena beliau nahan, ini lisan beliau diwahyu sembarang. Jadi jangan tanya sesuatu yang tidak perlu ditanyakan. Yang kedua, jangan tanya berdebat. Ini pertanyaan yang berat. Kenapa kok kayak gitu ya? Kenapa kok begini? Bisa menjelaskan kalau nyembelih, ya hadirin kalau mau kurban dipotong korbannya saluran pernafasan dan makanannya. Hukumnya wajib. Lalu memotong jalur darah, syaraf darah, hukumnya sunnah. Ustaz, kenapa kayak gitu Ustaz? Kenapa enggak asal potong yang lain aja? Kenapa harus disembelih? Kan bisa aja sapinya kita penggal dari belakang, bisa aja begini.
berdebat. Itu namanya berdebat. Itu nggak dianjurkan. Bisa jelaskan kalau sholat berdiri yang tegak menghadap kiblat, jarak antar kaki disunnahkan seukuran 1 jengkal. Jangan terlalu lebar, jangan terlalu rapat. Kenapa saat kaki kayak gitu? Urunya malah kaki lu dibuka yang lebar. Itu bukan tanya, itu berdebat. Hadirin, kalau sholat berjamaah softnya diluruskan. Karena Rasul bilang, "La tusawwunna as-sufufa aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Luruskan soft, ratakan. Kalau nggak lurus, nggak rata, Allah akan membuat hati kalian terpecah. Kalau nggak mau ratakan soft, bisa-bisa hati kalian terpisah-pisah, terpecah belah. Itu hadisnya Rasul, hadisnya sahih. Kita disuruh meluruskan, meratakan soft. Kalau nggak lurus, nggak rata, hati kita nggak bisa bersatu. Ustaz, kenapa? Apa hubungannya sholat sama persatuan hati? Kenapa harus lurus? Ini bukan tanya, ini berdebat. Kecuali katanya Rasulullah lurus, iya. Hikmahnya apa ya? Nah, ini cerita, itu tanya. Ada pertanyaan, paham ya sampai ya? Ada pertanyaan berdebat, bukan memberi jawaban seakan-akan dia nggak terima dengan hukum tersebut. Ini pertanyaannya nggak bagus. Jadi jangan malu bertanya, silahkan tanya. Tanya itu adalah pintu ilmu. Kecuali tanya mendebat, ini tercela, ini kurang ajar dan sopan. Dan yang kedua, banyak tanya hal yang nggak penting. Ini buang waktu, bahkan mempersulit. Wa idza nahaytum an syai'in fajtanibu. Kalau aku melarang, ketika aku melarang sesuatu, fajtanibu, sudah jauhi. Fajtanibu, jauhi yang aku larang. Sudah selesai, jangan tanya-tanya. Hadirin, ini haram, udah jauhi. Kenapa haram ya Rasulullah? Jangan banyak tanya, kalau dilarang jauhi. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan jika aku perintahkan sesuatu, kerjakan perintahku mastata'tum, semampu kalian. Ini perhatikan bahasanya. Jika aku larang sesuatu, jauhi. Jika aku perintahkan, kerjakan. Ada tambahan, semampu kalian. Nah, ini hadis ini jadi dalil buat ulama fikih yang mereka benar-benar ahli, yang mereka mengerti seluk-beluk sabda Rasulullah SAW. Jadi kalau larangan itu mutlak, tinggalkan. Kalau larangan mutlak, Rasul bilang ini haram, selagi haramnya disepakati ulama. Haramnya disepakati ulama, tidak ada keringanan, tinggalkan ulama. Jangan makan daging babi misalnya, itu sepakat sudah ada ulama, tidak ada khilaf. Semua sepakat hukumnya daging ini haram. Udah, nggak mungkin kisahnya ada nanti orang bilang, tapi ada manfaatnya, nggak ada. Jika ada yang bilang ada manfaatnya, salah. Atau dia hanya melihat satu sisi yang kecil, yang nggak jelas menurutnya. Kalau Rasul bilang haram dan sepakat ulama kita, haramnya itu haram yang disepakati. Artinya hadisnya cuma, riwayatnya cuma haram, selesai. Nggak ada perbedaan hadis, udah mutlak, jauhi. Jadi di Islam gitu ya, nggak ada yang namanya haram bisa dipakai walaupun darurat. Walaupun darurat, buat berobat, buat hajat bisa. Makanya ada sering pertanyaan, kalau ada makanan haram boleh nggak ya dipakai buat obat? Dokter bilang saya sakit, harus makan makanan haram ini untuk sembuh. Sebagian ulama menjawab, kalau buat obat tidak apa-apa, ada yang bilang gitu. Sebagian lagi bilang nggak ada, nggak boleh, haram. Haram nggak bisa jadi buat obat. Mana yang benar? Yang benar, kalau haramnya disepakati, tidak ada dalil yang yang menunjukkan hukum berbeda. Artinya Rasulullah
mutlak bilangnya haram, udah nggak mungkin bisa jadi obat. Nggak mungkin bisa jadi obat. Ulama nggak boleh bilang untuk hajat, nggak boleh. Kalau dalilnya udah disepakati haram, udah haram tadi. Titik. Yang boleh itu sesuatu yang masih ada khilaf. Ulama Imam Syafi'i bilang hukumnya ini haram. Terus kita dikasih dokter obat biar sakit, kalau nggak makan hewan ini nggak bisa sembuh. Nggak makan hewan ini tidak bisa sembuh. Hukum hewannya apa? Di mata kita haram karena kita ngambil hadis yang haram. Tapi ternyata di mata lain ada hadis yang mengizinkan, dia pakai dalil yang memperbolehkan. Gimana hukumnya? Nah, boleh ikut qaul tadi, ikut perbedaan pendapat tersebut. Kalau sudah disepakati, tidak. Nah itu pendapat yang paling aman. Karena kalau sudah disepakati ulama, karena memang Rasulullah cuma meriwayatkan haram saja, titik. Fajtanibu, terjauhi. Nggak mungkin bawa obat, nggak mungkin. Kayak mohon maaf dari saya sebutkan daging babi, udah nggak mungkin bisa jadi obat. Kalaupun ada itu tipuan. Oh nggak bisa, harus pakai ini, nggak bisa. Pasti ada yang lain. Kayak dulu pertama kali ada yang namanya obat vaksin itu yang disuntikan dulu ini sama lama. Dia tahu inangnya vaksin itu pakai apa? Pakai lemaknya dari lemak babi. Pertama kali ya, karena memang orang-orang kafir menelitinya pakai itu. Wah, nggak ada lagi kata ulamanya, obat harus pakai ini, kalau nggak pakai ini nggak bisa. Ternyata sekarang ini sudah pakai sapi. Sekarang sudah pakai hewan-hewan yang suci bisa. Cuman memang pertama kali yang orang-orang kafir bikin dimulai pakai babi. Jahitan dokter. Saya ngobrol sama dokter kemarin, dengan profesor, dia cerita. Saya tanya tentang masalah pengobatan yang dipakai dokter. Kata dia memang dulu di awal pakainya yang haram itu, karena memang kan penemunya banyaknya itu orang-orang kafir, sebagian yang bikin pengembangnya. Ributlah ulama kita kan, ada beberapa pendapat ini hadis itu dan itu. Ternyata itu nggak harus pakai daging babi tadi, nggak pakai enzim, bukan pakai enzimnya babi, nggak harus pakai enzimnya babi. Ternyata bisa diambil dari hewan suci. Nah sekarang alhamdulillah sebagian negara Islam sudah mengembangkan, alhamdulillah sudah banyak vaksin halal, bukan vaksin COVID, bukan dari sebelum COVID ini ya, dari sebelum corona begitu ya. Nah, terbukti tidak? Ternyata yang halal bisa dipakai. Obat ternyata nggak harus dari yang haram, yang halal ada. Nah begitu. Kalau sudah ada larangan, ya tinggal. Karena Rasulullah sudah tahu. Kalau larangannya mutlak haram, nggak ada perbedaan pendapat, titik, jalan buntu. Tapi kalau ada khilaf, ya contoh, ada penyakit apa gitu, suruh makan hewan. Mazhab kita Imam Syafi'i aja. Tapi di mazhab lain ada yang membolehkan, ada fatwa ulama walaupun sedikit. Ya ada dalilnya juga, boleh itu karena masih ada perbedaan pendapat. Kalau haram tetap, tapi kalau wajib waktu itu mas tetap. Kalau aku perintahkan sesuatu, kerjakan semampu kalian. Nah, ini di sini ada penjelasan kata ulama. Di Islam itu kalau mengerjakan wajib ada keringanan. Dan manusia itu memang diciptakan oleh Allah haram total mampu dia kerjakan. Kalau wajib berbeda-beda. Iya kan? Gambarnya begini ya. Haram itu kita semua mampu meninggalkannya mutlak. Semua mampu. Mabok semua mampu. Riba semua mampu. Pasti mampu. Karena perintahnya mutlak. Tapi kalau wajib berbeda-beda. Maksudnya gimana? Contohnya sholat. Orang yang sehat mampu berdiri, sholatnya berdiri. Yang nggak mampu kan ada sakit, ada keringanan. Tidak semua wajib berdiri. Ada yang boleh sholat duduk, dan begitu juga yang sedang sakit parah bisa sholatnya tidur. Ada keringanan. Kerjakan semampu kalian, bukan semau kalian ya, diingat-ingat ya. Kerjakan yang kalian mampu. Kalau wajib itu ringan apa yang mampu. Keluarkan sedekah ya semampunya. Zakat bagi yang wajib.
wajib. Pergi haji. Haji wajib bagi yang mampu. Puasa ada udurnya juga. Kalau orang nggak mampu puasa ya nggak wajib. Tapi nanti saat dia sehat wajib qadha. Kan ada penjelasannya. Malah kalau ada orang memang nggak bisa puasa sama sekali. Di fikih bahasanya syekhun haram. Syekh orang sudah sangat tua. Tuanya membuat dia nggak bisa puasa. Bukan cuma umurnya tua ya. Kalau tua sehat bisa puasa, wajib puasa. Ini sudah sangat tua dan umurnya membuat dia nggak bisa puasa. Apa hukum Islam? Tahu puasa. Nanti dia qadha nggak perlu qadha. Kenapa? Tambah lama tambah tua dia. Tambah tua tambah nggak bisa kan yang membuat dia nggak bisa puasa umurnya. Gak usah tunggu habis lebaran nanti qadha. Habis lebaran dia tambah tua. Caranya gimana? Di Islam nggak wajib puasa, cukup bayar fidyah 1 hari 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 on. Atau mau digenapkan 7 on lebih apa? Ya, itu yang namanya mastata'tum semampu kalian. Nah, perintah Rasulullah kita kerjakan semampu kita. Ingat, kalimat semampu bukan semampu ya, bedakan. Semampu kita. Artinya semampu itu kita usahakan sekuat tenaga. Kalau haram, perintah untuk meninggalkan haram, tidak boleh tawar menawar. Ini hadis pertama dari bab perintah untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berdebat dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita pelajari bisa bermanfaat.